Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kisi-kisi atau ringkasan materi-materi yang ada di kelas 8 semester 2 ya, mulai dari bab 6, bab 7, bab 8, bab 9 sampai bab 10. Nah, ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Al-ayah. Nah, kita perhatikan ini yang berwarna merah, yang artinya demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Nah, jadi yang dimaksud dengan umat pertengahan di sini adalah umat yang memiliki sikap moderat. Di mana sikap moderat ini sikap yang sudah dicontohkan ya semenjak Nabi Muhammad SAW. Tentunya para sahabat, para tabi'in, para ulama sampai sekarang ya umat-umat semua Nabi Muhammad itu harus memiliki sikap moderat karena berdasarkan Al-Qur'an di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, untuk lebih lanjutnya mengenai moderat kita akan bahas ya. Ada dua sifat yang digambarkan melekat pada umatan wasaton ya. Umatan wasaton adalah umat pertengahan. Yang pertama, umatan wasaton digambarkan sebagai umat yang berlaku adil dengan senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Kemudian yang kedua, makna dari umatan wasaton itu digambarkan sebagai umat yang berada di posisi tengah antara orang-orang yang mementingkan keduniaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan akhirat saja. Yang pertama ini kan umatan wasaton ya digambarkan sebagai umat yang berlaku adil. Nah, di sini kita artikan atau kita gali kembali ya mengenai makna dari adil. Adil ini memiliki 3 dimensi makna. Yang pertama kesamaan, yang kedua keseimbangan, dan yang ketiga proporsional. Mengenai kesamaan maksudnya memberikan perlakuan yang sama dalam menegakkan aturan kepada semua orang. Kemudian yang berikutnya keseimbangan, yaitu memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas di sekolah misalnya, seperti jalur khusus untuk kursi roda. Fasilitas ini bukan berarti perlakuan yang tidak adil, melainkan agar terjadi keseimbangan antara peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan yang tidak berkebutuhan khusus, sehingga sama-sama terlayani dengan baik. Kemudian makna berikutnya adalah adil bermakna proporsional, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Kemudian makna yang kedua umatan wasaton yang digambarkan sebagai umat yang berada di posisi tengah atau disebut dengan moderat ya. Nah, moderat ini adalah menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, sedangkan ekstrim itu sendiri berarti sikap yang sangat keras atau fanatik. Kemudian berikutnya sekuler. Nah, sekuler ini adalah memisahkan sesuatu yang bersifat duniawi atau kebendaan dari agama ya. Nah, ini sekuler berarti dia terlalu ekstrim kepada hal keduniaan, sedangkan dia tidak lebih mementingkan akhirat ya. Sedangkan di sini ada lagi gulu. Gulu itu adalah dia berlebih-lebihan dalam agama. Ya, ini ya, berlebih-lebihan dalam agama. Dia melupakan dunia ya, dia itu hanya mementingkan agama saja. Berarti ini juga terlalu ekstrim kepada hal keakhiratan, sedangkan dunianya dia tidak pedulikan gitu. Jadi sikap sekuler dan gulu ini adalah sikap yang bukan moderat ya. Jadi sekuler lebih mementingkan kepada keduniaan, kemudian gulu dia lebih mementingkan kepada keagamaan atau keakhiratan, sedangkan dunianya dia tak pedulikan. Jadi keduanya baik sekuler ataupun melampaui batas dalam beragama atau istilahnya gulu itu sama-sama berada pada sikap ekstrim ya, bukan moderat. Berikutnya
di sini akan dijelaskan mengenai iman, ya, iman kepada nabi dan rasul. Yang dimaksud iman kepada nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah memiliki nabi dan rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah, di sini mengenai pengertian nabi dan rasul, secara bahasa nabi itu adalah pembawa berita, sedangkan rasul artinya adalah utusan. Nah, sedangkan menurut istilah, nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan nah, di sini ada tambahannya ya. Nabi dan rasul itu ada tambahannya kalau rasul itu untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi kita perlu mengetahui perbedaan antara pengertian nabi dan rasul. Kalau nabi dia laki-laki yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri tanpa harus disampaikan kepada umatnya. Nah, sedangkan rasul dia itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia wajib untuk menyampaikan wahyunya kepada seluruh umat manusia. Kemudian di sini dijelaskan ya di Al-Qur'an mengenai tugas nabi dan rasul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Nah, kita perhatikan di sini ada kalimat syahidan yang artinya di sini tugas rasul yang pertama adalah menjadikan saksi ya, menjadi saksi nanti untuk umatnya. Kemudian yang kedua, wa mubasysyiran. Tugas rasul adalah pembawa kabar gembira. Wa nadhiran. Tugas rasul berikutnya adalah pemberi peringatan. Kemudian wa da'iyan ilallah. Rasul itu tugasnya adalah penyeru kepada agama Allah. Jadi kita simpulkan di sini ya mengenai tugas nabi dan rasul, yang pertama adalah sebagai saksi bagi umatnya, yang kedua sebagai pembawa kabar gembira, yang ketiga sebagai pemberi peringatan, dan keempat sebagai juru dakwah. Baik, berikutnya akan dijelaskan mengenai pengertian mukjizat. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata dalam bahasa Arab azaza yang berarti melemahkan. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian dan kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan kembali mengenai macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat yang bersifat material ya. Nah, mukjizat yang bersifat material, indrawi dan lokal. Contohnya, contoh mukjizat yang pertama ini misalnya mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul terdahulu seperti adanya perahu Nabi Nuh ya. Kemudian Nabi Ibrahim tidak terbakar api. Kemudian tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa dan lain sebagainya. Nah, ini mukjizat ini adalah mukjizat yang bersifat material ya, indrawi dan lokal, bisa dilihat oleh atau bisa disaksikan ya oleh umatnya waktu itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, mukjizat yang bersifat non materi, logis dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Nah, mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang ya yang menggunakan akalnya mulai semenjak diturunkannya Al-Quran sampai akhir zaman. Jadi mengenai mukjizat yang kedua ini adalah Al-Quran yang berlakunya sepanjang masa sampai akhir zaman pun nanti akan berlaku Al-Quran tersebut. Kemudian berikutnya akan dijelaskan mengenai sifat wajib ya, sifat wajib yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Yang pertama adalah sifat sidik, yang kedua sifat amanah, yang ketiga sifat tabligh, dan yang keempat sifat patonah. Kita akan jelaskan masing-masing. Arti dari sidik itu adalah benar ya. Para nabi dan rasul selalu berkata benar, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan sehari-hari. Kemudian berikutnya amanah. Amanah berarti terpercaya.
Nah, para nabi dan rasul adalah orang-orang yang menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, sifat wajib nabi rasul adalah tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Para nabi dan rasul senantiasa menyampaikan semua wahyu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada umat manusia secara utuh. Kemudian yang berikutnya fatona. Fatona artinya cerdas. Para nabi dan rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan tugas-tugas kenabian dan kerasulannya. Baik, di sini akan dijelaskan kembali sifat mustahil ya. Jadi ada sifat wajib, sifat yang ada yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Ada lagi kebalikan dari sifat wajib yaitu sifat mustahil. Nah, kalau sifat mustahil berarti sifat yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul. Yang pertama adalah kizib ya, dusta. Nah, tidak mungkin rasul atau nabi berdusta. Kemudian khianat, tidak mungkin nabi dan rasul berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Kemudian kitman. Nah, kitman tidak mungkin seorang nabi menyembunyikan, misalkan menyembunyikan wahyu yang diberikan kepada nabi, dia tidak menyampaikannya kepada para umatnya. Kemudian baladoh yang artinya bodoh. Jadi tidak mungkin seorang nabi dan rasul bodoh ya. Kemudian di sini dijelaskan mengenai rasul-rasul ulul azmi. Nah, rasul-rasul ulul azmi berarti rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Mereka memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan sikap dalam berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai Rasul ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan dijelaskan mengenai kehidupan ya pada masa Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki kesabaran ya dalam berdakwah kepada kaumnya, meskipun tidak banyak yang mengikuti dakwahnya, tetap berdakwah mengajak kaumnya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim, dia memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menjalani hukuman Raja Namrud ya sebagai akibat dari dakwah yang dilakukannya. Kemudian Nabi Musa memiliki keteguhan yang luar biasa dalam berdakwah di wilayah kekuasaan Raja Fir'aun. Kemudian berikutnya Nabi Isa, dia memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan yang luar biasa dalam membimbing pengikutnya menjalankan agama di tengah tekanan politik dari penguasa Romawi. Nabi Muhammad memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan dalam berdakwah membebaskan umat manusia dari kegelapan perilaku jahiliyah menuju akhlak yang terpuji. Inilah mengenai kehidupan-kehidupan di masa Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya di sini dijelaskan mengenai pengertian toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab berarti tasamuh. Tasamuh sendiri berasal dari kata dasar dalam bahasa Arab samaha yang berarti mengizinkan atau membolehkan. Secara istilah toleransi sebagai sikap diartikan menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Toleransi mengarahkan kepada sikap terbuka dan mengakui adanya perbedaan, baik suku, agama, ras, maupun antar golongan. Toleransi mengajarkan bahwa setiap orang berbagai dalam perbedaan itu memiliki hak yang harus dihormati. Dan di sini dijelaskan mengenai kebebasan beragama dalam Islam dan toleransi antar umat beragama. Berdasarkan prinsip kebebasan beragama ini, Islam mengajarkan bentuk-bentuk toleransi sebagai berikut. Yang pertama, mampu menghargai keberadaan agama selain Islam. Kemudian, menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain, bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Berikutnya akan dijelaskan mengenai ketentuan jual beli, hutang piutang, dan riba. Yang pertama, jual beli. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, jual beli berarti al-bai'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Nah, cara-cara itu ya, cara-cara mengenai jual beli ya diatur dalam ketentuan fikih muamalah. Di antaranya yang pertama adalah rukun. Jadi dalam jual beli terdapat rukun ya yang harus dipenuhi, kemudian terdapat syarat dan khiyar. Nah, rukun itu di sini ada 3. Yang pertama, rukun jual beli itu adanya penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, adanya objek atau barang yang dijual belikan, dan yang ketiga
adanya akad atau ijab kabul jual beli. Kemudian berikutnya mengenai syarat ya. Nah, syarat itu nanti akan dijelaskan ya. Yang pertama nanti ada syarat penjual dan pembeli, apa saja syaratnya. Kemudian ada lagi syarat objek yang dijual belikan itu harus yang bagaimana. Kemudian ada lagi syarat ijab kabul dalam jual beli. Kemudian ada lagi nanti khiyar ya. Khiyar itu artinya memilih antara dua hal, yakni meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Nah, di sini akan dijelaskan ya mengenai rukun jual beli tadi yang sudah dijelaskan ya, ada 3, adanya penjual dan pembeli, adanya objek yang dijual belikan, dan akad atau ijab kabul dalam jual beli. Nah, di sini syaratnya, syarat penjual dan pembeli itu yang pertama harus berakal ya, kemudian udah balik dan kehendak sendiri, tidak ada paksaan dalam melakukan penjualan atau pembelian. Kemudian syarat objek yang dijual belikan yang pertama harus suci ya, kemudian ada manfaatnya dan dapat diserah terimakan ya. Jangan sampai kita menjual istilahnya menjual kucing dalam karung. Jadi barang yang kita jual itu tidak diperlihatkan ya kepada pembelinya. Nah, jangan seperti itu. Kemudian ada lagi di sini syarat ya ijab kabul dalam jual beli. Yang pertama, ijab kabul itu harus berhubungan, kemudian bermakna mufakat dan tidak disangkut pautkan dengan urusan lain. Kemudian di sini akan dijelaskan mengenai macam-macam khiyar. Nah, khiyar tadi adalah dia memilih antara meneruskan akad jual beli dan mengurungkannya. Nah, mengenai macam-macam khiyar ada 3. Yang pertama ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, dan ada khiyar aibi. Nah, khiyar majelis itu adalah khiyar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli. Kemudian khiyar syarat yaitu khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Misalnya, seorang pembeli yang meminta waktu ya, waktu tertentu untuk memutuskan dia itu apakah jadi membeli atau tidak ya. Nah, di sini ada batasnya. Batas waktu khiyar syarat adalah 3 hari 3 malam ya. Jangan sampai si penjual menunggu terlalu lama ya. Kemudian yang ketiga khiyar aibi. Nah, khiyar aibi itu adalah kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya atau meminta pengurangan harga karena apa? Karena ada kecacatan di sini ya, ada cacat. Nah, atau ada bagian yang rusak ya. Nah, pada barang yang terjadi sebelum akad dan baru diketahui setelah akad jual beli. Baik, berikutnya akan dijelaskan mengenai ketentuan hutang piutang. Ada 2 kata dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai hutang piutang, yaitu dayan dan qard. Dalam fikih muamalah, 2 kata ini memiliki perbedaan. Kita perhatikan, ini perbedaan secara makna, pengertian, dan contohnya. Perbedaan dari segi makna bahwa dayan itu lebih umum ya. Nah, jadi tidak semua dayan adalah qard. Kemudian di sini kalau qard itu adalah lebih khusus. Nah, qard adalah salah satu jenis dari dayan ya. Jadi qard itu adalah bagian atau salah satu dari dayan. Nah, dari pengertian kita perhatikan kalau dayan itu adalah mencakup segala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun ya, seperti jual beli, sewa menyewa, ataupun pinjam meminjam. Sedang qard itu adalah hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman dan hutang piutang saja. Contohnya, ini yang akad dayan nih ya. Misalnya ada seseorang yang membeli makan di kantin, tapi uangnya tidak cukup. Nah, kekurangannya itu kekurangan pembayarannya disebut dengan hutang dayan. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Ada seseorang yang meminjam uang ya ke teman untuk membeli makan di kantin. Nah, jadi dia tidak langsung datang ke kantin meminjam ya atau mengambil makanan dan mengutang, tidak, tapi dia meminjam dulu uang ke temannya untuk membeli makanan di kantin. Nah, pinjam meminjam ini adalah disebut dengan hutang qard ya. Nah, itu mengenai istilah atau perbedaan makna ya dari hutang piutang yang disebut dengan dayan dan qard. Berikutnya akan dijelaskan mengenai ketentuan riba. Riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Secara istilah riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari 2 pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta.
Nah, di sini akan dijelaskan mengenai macam-macam riba. Yang pertama ada riba nasi'ah dan ada yang kedua riba fadl ya. Nah, riba nasi'ah itu adalah riba yang tambahannya itu disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan bayaran. Kemudian ada lagi riba fadl, itu adalah tukar-menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya ya. Nah, ini jadi riba nasi'ah itu terjadi ketika si pemberi hutang ya, dia memberikan syarat kepada pembeli atau si penghutang ya sebagai imbalan. Karena dalam riba fadl itu terjadi dalam hal tukar menukar barang ya, barang yang sejenis ditukar ya, tetapi di situ ada nilai tambahan. Ya, ada nilai tambahan dalam salah satu barangnya, misalkan beras ya, beras yang pertama 5 kilo, beras yang kedua misalkan 7 kilo, dia ditukar ya. Nah, ditukar berarti di situ ada nilai takarannya. Yang pertama 5, yang kedua 7. Dia tukar. Nah, itu adalah riba fadl ya. Nah, ini juga tidak boleh. Hukumnya mengenai riba itu kan haram ya, jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi riba itu jelas haram. Kemudian di sini akan dijelaskan mengenai ilmuwan-ilmuwan ya di masa Bani Abbasiyah. Di sini yang pertama adalah dokter ya. Jadi ilmuwan muslim di bidang dokter. Nah, di zaman Bani Abbasiyah itu ada, di sini dijelaskan terdapat 4 ya. Yang pertama adalah Ali ibnu Sahal Raban al-Tabari. Nah, sering disebut dengan Ali al-Tabari. Kemudian yang kedua Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Nah, disebut dengan Al-Razi. Kemudian yang berikutnya Ali ibnu Al-Abbas Al-Majusi atau dikenal atau disebut dengan Al-Majusi. Kemudian Abu Ali Al-Husain ya bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina atau disebut dengan Ibnu Sina Avicenna. Nah, ini adalah berdokter atau ilmuwan muslim di bidang kedokteran. Kemudian berikutnya adalah filosof ya, Bani Abbasiyah yang ternama. Yaitu yang pertama Abu Yusuf Ya'qub ya bin Ishaq Al-Kindi atau disebut dengan Al-Kindi. Kemudian Abu Nasr Muhammad bin Tarkan Al-Farabi atau disebut dengan Al-Farabi. Kemudian Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina ya atau disebut dengan Ibnu Sina. Nah, ini adalah para filosof zaman Bani Abbasiyah. Kemudian berikutnya ilmuwan muslim di bidang astronomi ya dan matematika. Di sini yang pertama adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi atau disebut dengan al-Khwarizmi. Kemudian berikutnya Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin al-Albatani atau disebut dengan al-Batani. Kemudian Abu al-Raihan Muhammad bin Ahmad al-Biruni atau disebut dengan al-Biruni ya namanya. Kemudian dijelaskan kembali mengenai 4 madhab fikih yang ternama ya. Ada lagi di sini ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Nah, Hanafi ini memiliki nama asli ya, madhab Hanafi itu diambil dari nama ya, nama seseorang yaitu Abu Hanifah. Kemudian madhab Maliki diambil juga dari nama seseorang yaitu Malik Ibnu Anas ya. Kemudian Syafi'i, nah diambil dari nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya. Kemudian Hambali itu Ahmad bin Hambal. Nah, ini adalah tokoh-tokoh fikih ya di masa Bani Abbasiyah. Dan sampai sekarang madhab-madhab ini berlaku ya di seluruh dunia. Kemudian di sini ada ilmuwan di bidang akhlak. Yang pertama ada Al-Mawardi ya, kemudian Ibnu Miskawayh dan Al-Ghazali. Kemudian di sini ada lagi ilmuwan di bidang tafsir. Yang tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Pada awal masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir masih menjadi bagian ilmu hadis. Yang menyusun kitab tafsir ini disebut dengan mufassirin atau ahli tafsir. Salah satu ahli tafsir yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari. Nah, ia lebih dikenal dengan Ibnu Jarir atau Al-Tabari. Kemudian berikutnya di sini dijelaskan mengenai 6 kitab hadis ya dan penyusunnya. Yang pertama ada Sahih Al-Bukhari. Penyusunnya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, Imam Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Penyusunnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kausaz
Kusairi An-Naisaburi, ya, Imam Muslim. Sunan An-Nasai yang ketiga, ini ya, mengenai nama ya kitab hadis. Nah, ini penyusunnya adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Khurasani, ya, Al-Nasai. Kemudian Sunan Abu Dawud, ini penyusunnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as Asy-Sijistani. Nah, ini ya Imam Abu Dawud. Kemudian berikutnya Sunan At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, ya, bin Musa bin Ad-Dahhak. Kemudian berikutnya yang terakhir Sunan Ibnu Majah. Nah, ini nama penyusunnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini. Nah, disebut dengan Imam Ibnu Majah. Nah, itulah mengenai kisi-kisi atau ringkasan materi mulai dari bab 6 sampai bab 10 ya, kelas 8. Nah, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat dan bisa membantu para siswa dan siswi dalam belajar atau mengingat kembali materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.